Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Siska Victorina Sigar. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan komunikasi, yang saat ini akan mempresentasikan mengenai pengaruh media yang ditimbulkan oleh pesan media terhadap masyarakat sebagai pemenuhan ujian tengah semester untuk mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari, S.Hum M.I.Com. Sebagai pemenuhan ujian tengah semester ini, saya kemudian melakukan pengamatan untuk melihat pengaruh media yang ditimbulkan oleh pesan media yang dapat menghasilkan perubahan sikap atau penguatan terhadap keyakinan halayak. Yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan terhadap tayangan program, dan pengamatan ini dilakukan selama 5 hari berturut-turut terhadap program acara atau berita terkait dengan kampanye politik pilihan Presiden 2024. Dan berikut ini adalah tayangan program acara yang saya pilih untuk saya amati. Pada hari pertama, saya melakukan pengamatan terhadap media massa TV One News yang memiliki tangan program dengan topik kampanye pemilu 2024 resmi dimulai, sejumlah paslon gercep kunjungi sejumlah daerah. Dari pengamatan saya, isi dan konten tayangan di program ini berisi mengenai dimulainya kampanye pemilu 2024 dan kemudian ditambahkan dengan agenda-agenda kampanye dari ketiga calon presiden dan wakil presiden. Pada hari yang kedua, saya masih menggunakan TV One News sebagai media yang saya amati, dan di hari yang kedua ini saya memilih topik ini agenda Prabowo di hari kedua kampanye Pilpres 2024. Dari tayangan yang saya amati, konten ini isi atau konten dari tayangan tersebut adalah mengenai agenda Bapak Prabowo Subianto di hari kedua, yaitu tetap melakukan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan menghadiri 2 acara di Istana Negara. Artinya dari tayangan yang saya lihat di sini memperlihatkan bahwa di hari kedua kampanye Bapak Prabowo Subianto tidak melakukan kampanye khusus, tapi hanya melakukan kegiatan yaitu sebagai Menteri Pertahanan yang menghadiri acara di Istana Negara. Pada hari yang ketiga, saya masih memilih media massa TV One News untuk saya amati, dan pada hari yang ketiga ini saya memilih tayangan dengan topik kegiatan kampanye Pilpres 2004, 3 capres di akhir pekan, karena weekend, dan saya ingin tahu apa yang mereka lakukan atau kampanye seperti apa yang mereka lakukan pada akhir pekan. Dan dari tayangan yang saya pilih, itu berisi mengenai kegiatan kampanye mulai dari calon Presiden Anies Baswedan dan caleg-caleg daerah setempat yang dilakukan di daerah Gondrong Cipondo dan Kampung Nelayan Kronjo, Tangerang, Banten. Kemudian kegiatan kampanye yang lain juga dilakukan oleh calon Presiden Prabowo Subianto di daerah Tasikmalaya, yang salah satunya adalah mengunjungi pesantren. Dan terakhir, kegiatan dari calon Presiden Ganjar Pranowo yang mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Dari tayangan yang saya lihat, ketiga calon presiden dan wakil presiden tetap beraktivitas melakukan kampanye di berbagai daerah meskipun hari weekend.
Kemudian di hari keempat, saya masih memilih media massa TV One News dengan tayangan yang berjudul Capres Umbar Janji di masa kampanye Pilpres 2024. Dari tayangan yang saya tonton, berisi mengenai pemaparan yang disampaikan oleh para capres dan cawapres saat melakukan kampanye, di mana berisi tentang janji-janji jika mereka terpilih sebagai wakil presiden atau presiden. Dari tayangan ini, saya melihat bahwa warga berharap janji yang disampaikan direalisasikan saat terpilih nanti dan tidak hanya sekedar janji saja. Dan pada hari yang kelima, saya masih memilih media massa TV One News dengan tayangan yang berjudul Pilpres berpotensi satu putaran. Nah, pada tayangan ini saya melihat bahwa konten yang diberikan mengenai potensi pemilihan presiden 2024 ini menjadi satu putaran. Artinya kemungkinan besar hanya berjalan satu putaran saja. Dan pada tayangan ini, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi pemenang. Sejumlah lembaga survei juga menyampaikan bahwa Prabowo Gibran punya kans untuk memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Artinya kita tunggu saja guys gimana hasil akhirnya ya. Hasil pengamatan saya terhadap tayangan program TV One News mengenai kampanye Pilpres 2024, saya melihat bahwa TV One News sudah melakukan fungsinya yaitu sebagai pengantar pengetahuan yang dalam hari ini sudah memberikan informasi berupa dimulainya kampanye Pilpres 2024. Kemudian juga dengan mudah dapat dijangkau oleh masyarakat dengan cara menonton tayangan secara langsung di televisi atau dengan melihat rekaman-rekaman yang tersedia di saluran lain seperti YouTube. Dan hubungan antara pengirim pesan dan penerima pesan juga seimbang dan sama, yang dalam hal ini adalah sama-sama searah. Sedangkan untuk fungsi pada budaya, TV One News telah melakukan fungsi pengawasan atau surveillance, yaitu penyediaan informasi tentang lingkungan, dalam hal ini memberitakan mengenai lokasi atau tempat kampanye berlangsung. Di sini juga ada fungsi pentransferan budaya atau transmission, yaitu dengan adanya sosialisasi dan pendidikan yang dalam hal ini berupa kampanye yang dilakukan oleh capres. Dan sedangkan untuk fungsi hiburan atau entertainment seperti yang diperkenalkan oleh Charles tidak terlihat pada tayangan tersebut. Pengaruh media yang ditimbulkan oleh pesan media yang dapat saya rasakan adalah ada dua, yaitu pengaruh positif, di mana saya lebih mengenal para calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian saya juga mengetahui rencana-rencana yang disampaikan dan kemudian secara perlahan memikirkan siapa kira-kira calon yang akan saya pilih nanti. Namun ada juga pengaruh negatif yang saya rasakan, yaitu saya mulai memilih dan melihat sisi negatif yang ada pada capres dan cawapres yang terlihat dari kampanye yang mereka lakukan. Menurut pengamatan saya, tayangan-tayangan kampanye Pilpres 2024 ini menunjukkan perubahan pada masyarakat sebagaimana teori kontemporer, yaitu teori norma-norma budaya yang dalam hal ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat terhadap janji-janji capres dan cawapres saat melakukan kampanye, yang akhirnya membuat daerah atau wilayah tertentu kemudian mengubah atau menentukan pilihan mereka sesuai dengan janji-janji yang disampaikan. Dan sejauh pengamatan saya, dampak negatif belum terlalu dirasakan karena periode kampanye baru saja dimulai dan masih memuat agenda-agenda kampanye.
Namun sebelum dampak negatif terjadi di masyarakat secara luas, terlebih mengenai pengaruh capres dan cawapres yang mungkin dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, pemerintah perlu mengawasi informasi-informasi yang diberikan yang oleh media massa terlebih di masa kampanye pilihan presiden 2024 ini. Dan pemerintah juga perlu mencermati judul-judul yang digunakan untuk tayangan agar benar-benar sesuai dengan isi dari tayangan tersebut. Kesimpulan yang bisa saya berikan dari hasil pengamatan saya adalah saya melihat bahwa peran media massa sebagai media untuk komunikasi massa di masa kampanye Pilpres 2024 sangat penting bagi masyarakat agar dapat mengetahui perjalanan kampanye capres dan cawapres. Namun, peran gatekeeper sebagai penjaga aliran informasi juga saat ini sangat diperlukan agar tidak terbentuk opini negatif pada masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat harus cerdas dalam memilih atau menyaring informasi yang disampaikan agar dapat membentuk opini yang positif dan membantu masyarakat untuk menentukan pilihan pada pemilihan umum 2024 nanti. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat.